lakukan dulu itu karena sudah semakin gencar serangan oleh ustadz-ustadz Salafi Wahabi kepada Abah Guru Sekumpul, Habib Hanafi Hariri Bashim mulai buka suara dan beliau berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh jamaah para pecinta Abah Guru Sekumpul dimanapun berada untuk membuat ikrar perjanjian di Masjid Sabilal Muhtadin. Dan saya sendiri hadir. Ini fotonya. Habib Umar bin Hafiz sering menyebut dan sudah beliau berziarah ke makam Abah Guru Sekumpul. Juriyatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga beberapa kali datang ke sini dan dulu saya pun sempat berfoto dengan beliau. Habib dan Said Syarif dari Mekah. Kalau Abah Guru Sekumpul itu menyesatkan seperti yang dituduhkan, ayo tunjukkan siapa murid-murid Abah Guru Sekumpul yang saat ini sedang tersesat dan menyesatkan banyak orang. Selanjutnya mari kita lihat. Ini adalah video Habib Umar bin Hafiz ketika berziarah ke makam Abah Guru Sekumpul. شيخ زيني عبد الغني البنجري. فين؟ مرتبورة. ما شاء الله. انت تعرف؟ أعرف كيف الحمد لله. ما شاء الله. حضرت له درس في الحرم النبوي الشريف. أوه. أيوة. اسمك من؟ علي الحربي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada sebuah kontroversi hebat yang dibuat oleh salah seorang YouTuber yang bernama Harry Pras, yang mana dia ini telah mengunggah sebuah video reaction pada potongan ceramah Abah Guru Sekumpul yang bercerita ketika beliau ziarah ke makam Rasulullah. Dan Harry Pras ini dengan belak-belakan telah menuduh Abah Guru Sekumpul itu sesat, khurafat, dan lain-lain. Selain itu, dia juga menyisipkan sebuah video dari Habib Rizik dan Buya Yahya demi memperkuat statementnya dalam menuduh Abah Guru Sekumpul ini telah sesat dan khurafat. Padahal, apakah dia sudah mengonfirmasi kepada Buya Yahya ataupun Habib Rizik sebelumnya kalau orang yang dimaksud beliau berdua ini ialah pengalaman yang dialami oleh Abah Guru Sekumpul ini? Saya yakin Buya Yahya dan Habib Rizik pasti akan murka jika potongan video beliau dipakai untuk menyerang Abah Guru Sekumpul. Karena saya tahu persis dan saya pernah mendengar sendiri Habib Rizik sangat memuji kehebatan Abah Guru Sekumpul. Begitu juga dengan Buya Yahya yang seringkali berkunjung ke sini, ke Kalimantan Selatan. Silaturahmi beliau kepada murid-murid terdekat Abah Guru Sekumpul, seperti misalnya almarhum Abah Guru Juhdi dan Guru Udin di Samarinda. Ada kok videonya di YouTube, cek aja kalau nggak percaya. Jadi memang Harry Pras ini dia mainnya kurang jauh mungkin, atau dia mungkin juga kurang ngopi. Dan tentu saja video Harry Pras ini memicu reaksi dan perdebatan panas di antara pengguna media sosial, khususnya orang-orang yang menonton videonya yang ternyata banyak yang tidak setuju dan malah menyerang balik Harry Pras karena mereka tidak terima Abah Guru Sekumpul dikomentari seperti itu. Sebab para penonton di YouTube-nya itu tahu Harry Pras ini adalah seorang pesilat, dia bukan ustadz, dia bukan ulama, dia bukan kiai, dan juga bukan pendakwah. Dan tentu saja dia tidak punya kapasitas atau level yang bisa dikatakan berhak untuk mengomentari dan mengkritik ulama besar sekelas Abah Guru Sekumpul dalam kapasitas keilmuannya yang mungkin saja sangat terbatas. Karena kalau bicara dari keilmuan seorang santri, biasanya ketika melihat fenomena seperti Abah Guru Sekumpul ini, maka dia tidak akan berhenti pada syariat saja sebagaimana yang menjadi landasan Harry Pras dalam mengomentari video Abah Guru Sekumpul ini. Kalau orang-orang santri atau orang-orang yang benar-benar ngaji di majelis taklim, khususnya di majelis taklim para salafun soleh, itu pasti levelnya itu akan naik dari syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Sedangkan jutaan pengikut Abah Guru Sekumpul yang mencintai beliau itu sudah tahu bahwa Abah Guru Sekumpul ini levelnya itu sudah ma'rifat dan beliau juga menyandang gelar sebagai wali kutub. Yang tentu saja ini mempunyai konsekuensi yang memungkinkan orang-orang seperti Harry Pras yang mungkin selama ini masih berjibaku di seputaran syariat saja, tentulah mungkin dia ini akan gampang menuduh Abah Guru Sekumpul ini sesat. Karena apa yang dia lihat itu tentu saja tidak sama dengan apa yang dilihat oleh Abah Guru Sekumpul. Kalau mau bicara kasta, ya tentu saja mau tidak mau ataupun suka tidak suka, kasta di dalam agama Islam itu ada. Cuma ini lebih kepada kasta, pangkat, dan derajat ketakwaan seseorang yang didasari oleh ilmu dan ibadah yang istiqomah. Itu pasti tidak sama dengan kita orang-orang awam seperti ini. Jauh antara langit dan bumi level kita orang awam dengan level para waliullah. Itu sudah kodratnya. Makanya surga itu pun juga akan diciptakan bertingkat-tingkat. Surga tingkat pertama, jangan harap kenikmatannya itu sama dengan surga di tingkatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu juga dengan neraka dengan siksaannya.
Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada kasta berdasarkan pangkat dan derajat seseorang di sisi Allah, yang itu berbarengan dengan tingkat ketakwaannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya gimana dan sanad keilmuannya bersambung nggak sampai ke Rasulullah dan lain-lain. Itu semua menentukan. Apalagi ulama besar sekelas Abah Guru Skumpul yang mempunyai jutaan pengikut, yang saat ini bisa dikonfirmasi sendiri bagaimana haul Abah Guru Skumpul itu tidak pernah kurang dari 1 juta jamaah yang berkumpul di setiap haulnya. Dan tidak mungkin orang-orang bisa berkumpul dan tergerak hatinya ke satu titik yang sama di haulnya Abah Guru Skumpul di Martapura seperti itu kalau Abah Guru Skumpul itu bukanlah orang yang diistimewakan oleh Allah. Dan kalau orang itu sudah diistimewakan oleh Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Apa saja yang Allah anugerahkan dulu kepada para nabi-nabi dan rasulnya, itu juga Allah limpahkan kepada para wali-walinya, termasuk Abah Guru Skumpul. Sekarang saya tanya deh, siapa yang bisa menyatukan jutaan hati manusia seperti itu kalau bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala? Belum lagi orang yang melihat akhlak-akhlak Abah Guru Skumpul ketika beliau masih hidup dulu bagaimana. Banyaklah yang bisa menjadi suri tauladan kenapa orang itu bisa cinta kepada Abah Guru Skumpul dan kenapa Abah Guru Skumpul bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah dan Rasulnya seperti bisa melihat Rasulullah secara alam sadar, bukan di alam mimpi seperti itu. Karena semua ini tidak terlepas dari bagaimana takwanya Abah Guru Skumpul kepada Allah dan bagaimana cintanya Abah Guru Skumpul kepada Rasulullah. Banyaklah saya punya bukti otentik tentang hal ini. Misalnya saja di kitab-kitab manaqib beliau, ada juga di video-video beliau. Bahkan dari guru saya pribadi yang merupakan juga murid dari Abah Guru Skumpul yang 100% mencerminkan bagaimana Abah Guru Skumpul dulu ketika beliau masih hidup. Jadi sangat wajar ketika Heri Pras ini berani blak-blakan dengan mengatakan Abah Guru Skumpul sesat dan khurafat dan juga tukang dongeng. Di komen video YouTube-nya itu malahan lebih banyak yang menyerang balik dan mengingatkan kepada Heri Pras kalau dia itu tidak sepantasnya untuk berucap seperti itu kepada Abah Guru Skumpul. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat sendiri komenannya. Nah, kelihatan kan dibandingkan yang pro dan yang kontra dengan video Heri Pras, banyak kan yang kontra. Karena memang orang-orang tidak terima dengan pernyataan dan tuduhan Heri Pras kepada Abah Guru Skumpul yang tidak sepantasnya dan gegabah seperti itu.
Karena video Abah Guru Sekumpul ini diambilnya itu cuma sepotong-sepotong. Saya sendiri punya video fullnya, dan video ini diambil ketika Abah Guru Sekumpul dulu memberikan tausiah di acara haulan ibu kandung beliau, yaitu Hajah Masliyah, di rumah beliau sendiri. Dan video ini sebenarnya video lama. Dulu di tahun 2015 kalau nggak salah, video ini juga ramai diserang oleh Ustadz-Ustadz Wahabi dengan tuduhan yang sama seperti yang dituduhkan oleh Heri Pras, yaitu mengatakan Abah Guru Sekumpul sesat dan mengatakan Abah Guru Sekumpul itu khurafat. Bahkan dulu itu karena sudah semakin gencar serangan oleh Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi kepada Abah Guru Sekumpul, Habib Hanafi Hariri Bahashim mulai buka suara dan beliau berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh jamaah para pecinta Abah Guru Sekumpul dimanapun berada untuk membuat ikrar perjanjian di Masjid Sabilal Muhtadin. Dan saya sendiri hadir, ini fotonya. Dan ini foto ketika tanda tangan petisi untuk bersatu dan tidak memberikan celah sedikit pun kepada orang-orang yang memfitnah Abah Guru Sekumpul. Jadi ini sebenarnya bukan hal baru. Saya sendiri juga tidak tahu siapa orang yang pertama kali memotong video ceramah Abah Guru Sekumpul ini dan menguploadnya di YouTube. Yang mana potongan video inilah yang menyebar saat ini di berbagai platform sosial media. Tidak kebayang dosa jariah orang-orang yang mengupload ini pertama kali itu bagaimana besarnya. Soalnya ini fitnahnya sudah kemana-mana. Apalagi yang difitnah itu bukan orang sembarangan. Hati-hati, Anda berurusan dengan Allah nantinya. Bagaimana Anda meminta maaf dengan Abah Guru Sekumpul? Karena Abah Guru Sekumpul ini sudah tidak ada lagi. Anda mau minta maafnya kemana, saya tanya. Karena ini fatal. Saya berkali-kali mengatakan bahwa Abah Guru Sekumpul itu tidak bisa disamakan dengan kita orang awam. Beliau itu pangkatnya jauh di atas kita. Beliau itu wali kutub, yang mana kewalian beliau ini sudah diakui dan diyakini oleh banyak ulama-ulama besar di dunia, yang setiap tahunnya itu selalu ada saja yang datang untuk ikut haul Abah Guru Sekumpul. Habib Umar bin Hafiz sering menyebut dan sudah beliau berziarah ke makam Abah Guru Sekumpul. Juriyatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga beberapa kali datang ke sini, dan dulu saya pun sempat berfoto dengan beliau. Habib-habib dan Said Syarif dari Mekah dan Madinah banyak yang hadir di haul Abah Guru Sekumpul juga, yang mana dulu kebanyakannya juga belum pernah datang dan belum kenal dengan Indonesia, apalagi dengan Kalimantan. Tapi mereka juga datang untuk mengambil berkatnya Abah Guru Sekumpul. Luar biasalah beliau ini. Jadi fakta-fakta itu yang kita lihat selama ini. Makanya saya bilang karomah kewalian beliau itu sangat tidak layak dan tidak patut untuk dikomentari. Apalagi dituduh sesat oleh seorang pesilat, karena ini tidak apple to apple. Nah, ada nantinya malah memalukan saja. Kalau Abah Guru Sekumpul itu menyesatkan seperti yang dituduhkan, ayo tunjukkan siapa murid-murid Abah Guru Sekumpul yang saat ini sedang tersesat dan menyesatkan banyak orang. Ada nggak? Nggak ada kan? Itu karena Abah Guru Sekumpul memang benar. Yang tidak benar itu ialah orang yang memfitnah dan mengejek beliau. Dan selanjutnya mari kita lihat. Ini adalah video Habib Umar bin Hafiz ketika berziarah ke makam Abah Guru Sekumpul.
Dan selanjutnya, ini adalah kesan dan pengakuan dari ulama-ulama ataupun para habaib kepada kewalian Abah Gurus Kumpul. Di sini memperingatkan haul Tuan Guru Kiai Haji Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal Tuan Guru Sekumpul. Beliau adalah orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Beliau adalah orang yang diberikan prioritas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beliau adalah salah satu orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Beliau sampai ke makam waliun min awliyaillah. Seberataan ini beliau dapatkan dengan hasil usahanya, dimulainya dengan belajar ilmu agama. Karena mustahil apabila ada orang menjadi wali min awliyaillah atau pengganti dari wali sedangkan dia nihil tidak mempunyai ilmu, itu mustahil. Para ulama, para wali-wali yang terdahulu, begitu termasuk dari Syekh Zaini, begitu dari para orang-orang yang santun, yang berakhlak, subhanallah. Berapa banyak berkat mereka tuh, yang tadinya maksiat jadi taat, yang tadinya ninggalin sholat jadi ngerjain sholat, yang tadinya melakukan hal yang haram dia tinggalkan yang haram dengan ketaatan. Ini nggak gampang. Membangun sebuah masyarakat seperti masyarakat ini, terutama di wilayah Kalimantan Selatan, yang doyan maulid, doyan zikir, doyan pengajian, semua kalangannya. Subhanallah. Ini kayak kota, udah kayak kota santri aja. Sampai di mallnya orangnya berpeci, bersarung, berkokok, berkain, berbaju tagwa. Subhanallah, di mana tempat? Nggak ditemukan di tempat-tempat yang lain. Sampai kita bingung, ini sekarang Indonesia atau di Mekah kita nih? Kayak di Mekah. Subhanallah. Dengan nama majelis saya, Allah. Kamu sholat Allah di masa hidupnya Guru Sekumpul dengan setelah wafatnya. Maka jumlahnya yang kumpul setelah beliau wafat jauh lebih banyak daripada saat beliau hidup. Betul. Aneh. Dan yang luar biasa, baik itu pejabat maupun siapapun, kalau udah masuk ke majelisnya tidak bisa pamer jabatannya. Semua harus dikir, semua harus cari ilmu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan itu setelah sekian tahun. Ini udah cukup. Kalau mau lihat wali ya udah. Gak usah nanya wali atau tidak. Kamu bisa nggak ngumpulin orang segitu banyak? Saya mau nanya itu kemarin sapinya berapa? Dan juga masjid-masjid di Kalimantan Selatan luar biasa, apalagi halnya Abah Gurus Kumpul, Masya Allah, 2.300.000 yang hadir. Jadi kalau kita masuk hari Sabtunya kita nggak dapat tempat. Itu luar biasa. Syekh Zaini Abdul Ghani Al-Banjari. فين؟ مرتبورة. ما شاء الله. انت تعرف؟ أعرف كيف الحمد لله. ما شاء الله. حضرت له درس في الحرم النبوي الشريف. أيوة. اسمك من؟ علي الحربي. ما شاء الله. شكرا. انت من فين؟ مدينة؟ مدينة منورة. ما شاء الله. أهل المدينة ما شاء الله. شكرا. Nah, jadi kalau sudah kita tahu Habib Umar bin Hafiz, juriatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan lain-lain, bahkan para ulama-ulama di Indonesia, ini sudah memberikan komentarnya dan pengakuannya juga terhadap kewalian Abah Gurus Kumpul seperti itu. Harusnya orang-orang yang masih menuduh sesat Abah Gurus Kumpul itu perlu berkaca lagi. Apakah pantas Anda menyesatkan Abah Gurus Kumpul dengan tuduhan dan fitnah seperti itu? Karena video Anda ini sudah di-upload di YouTube, maka ini akan menjadi jejak digital dan amal jariah bagi Anda di masa yang akan datang. Semuanya nanti akan melihat Anda dan jadi tahu seperti apa Anda sebenarnya. Jadi berhati-hatilah dan cobalah untuk menjadi orang yang lebih bijak lagi dalam membuat konten ke depannya. Urus saja Pondok Pesantren Al Zaitun dan Panji Gumilang itu yang mungkin itu dekat dengan Anda. Jangan terlalu kejauhan ngurusin kami yang ada di Kalimantan ini. Nah, jadi cukup mungkin sampai sini saja dulu, karena kalau diteruskan ini bisa panjang durasinya kalau kita sudah bicara tentang kisah ataupun kemuliaan dari Abah Gurus Kumpul. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.